Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelepasan varietas dan produksi benih. Di akhir suatu program pemulihan tanaman di Indonesia, kita dapat melakukan tiga hal, ya. Yang pertama, kita bisa melakukan pendaftaran varietas. Yang kedua, kita juga bisa melakukan perlindungan varietas. Yang ketiga, kita bisa melakukan pelepasan varietas. Ketiga hal ini merupakan sesuatu yang berbeda satu sama lainnya. Namun, kita bisa memilih salah satu di antaranya, kita bisa memilih dua di antaranya, atau bahkan kita dapat melakukan ketiga-tiganya terhadap varietas yang kita hasilkan. Namun demikian, agar suatu varietas itu dapat dikomersialisasi atau benihnya dapat diperjualbelikan di Indonesia, maka suatu varietas tanaman itu harus dilepas dulu, ya, dilepas, kemudian benihnya harus diproduksi dengan tetap dijaga mutu benihnya, yaitu dengan cara melakukan sertifikasi benih. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendaftaran varietas, perlindungan varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih, ya, dalam rangka produksi benih bermutu. Baik, yang pertama adalah pendaftaran varietas tanaman. Jadi, pendaftaran varietas tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas tanaman untuk kepentingan pengumpulan data. Jadi, sekali lagi, yang sangat digarisbawahi dalam kegiatan pendaftaran varietas adalah untuk kepentingan pengumpulan data. Nah, diharapkan dari adanya pendaftaran varietas, itu seluruh varietas tanaman yang ada di Indonesia itu ada database-nya, sehingga nanti dapat dimanfaatkan untuk kemudian hari. Lalu, varietas apa saja yang dapat didaftarkan? Ya, yang dapat didaftarkan adalah varietas lokal dan varietas hasil pemulihan tanaman. Apa itu varietas lokal? Varietas lokal adalah varietas yang memang sudah berkembang atau sudah dibudidayakan di suatu lokasi tertentu. Biasanya ya, ini merupakan tanaman-tanaman pohon, seperti misalkan ada durian pelangi, kemudian si gundul, ada mangga, ada pepaya, rambutan, tapi ada juga tanaman non pohon, misalkan padi. Tahun ini Faperta IPB sedang ingin mendaftarkan varietas lokal padi ikan di daerah Kalimantan Utara. Nah, untuk varietas hasil pemulihan ini adalah suatu varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemulihan tanaman. Misalkan varietas ini sudah ada kegiatan persilangan tanaman dahulunya, sudah, atau hasil iradiasi sinar gamma, atau hasil induksi mutasi dengan kokisin, atau dengan rekayasa genetika, dan sudah ada kegiatan seleksinya, entah itu seleksi pedigree, bulk, atau yang lain-lainnya. Nah, kegiatan pendaftaran varietas ini yang paling mudah sebenarnya di antara pelepasan dan perlindungan varietas tanaman yang tadi di slide sebelumnya dijelaskan. Kenapa? Karena pertama, kegiatan pendaftaran varietas ini gratis sifatnya. Sekali lagi, gratis, ya. Dan persyaratannya memang mudah. Jadi selain syarat-syarat administrasi, syarat utama yang dibutuhkan untuk pendaftaran varietas tanaman adalah tiga hal ini. Pertama, ada silsilah, terutama untuk varietas hasil pemulihan tanaman. Kedua, informasi umum, terutama untuk varietas lokal. Jadi ini silsilah dan informasi umumnya harus jelas. Yang kedua, harus ada deskripsi lengkap varietasnya. Dari mulai tinggi tanaman, warna daun, panjang daun, lebar daun, warna bunga, bentuk buah, harus dijelaskan dengan lengkap. Dan yang ketiga, ada foto berwarnanya. Benar nggak ada varietasnya? Jangan-jangan khawatir nanti itu bukan, tidak ada varietasnya, hanya ada datanya saja. Jadi harus ada foto berwarnanya. Berikutnya adalah manfaat dari pendaftaran varietas tanaman. Jadi ada beberapa manfaat dari kegiatan pendaftaran varietas tanaman ini. Yang pertama adalah memperjelas nama varietas. Jadi kalau kita tidak daftarkan atau tidak ada pendaftaran varietas, maka khawatirnya ada suatu tanaman komoditi tanaman tertentu, semangka misalkan, yang memiliki nama yang sama.
Misalkan sama-sama memiliki nama Arya Widyaritonga, padahal yang satu semangkanya kuning, yang satu semangkanya warnanya merah. Hal ini kan tidak baik begitu. Jadi dengan adanya pendaftaran diharapkan tidak ada nama varietas yang saling tumpang tindih begitu. Dan yang kedua, ini terkait tujuannya tadi, jadi diharapkan dengan adanya pengumpulan data ini nantinya ada database varietas tanaman yang ada di Indonesia, sehingga dari database itu nanti dapat dimanfaatkan oleh teman-teman dari industri perbenihan. Kenapa? Karena kadang-kadang teman-teman industri perbenihan, khususnya yang perusahaan lokal, itu memiliki keterbatasan akses plasma nutfah. Biayanya mahal, begitu kan? Nah, dengan ada database yang tadi hasil pendaftaran varietas, mereka dapat memilih begitu tetua-tetua yang akan mereka gunakan untuk industri perbenihan mereka. Nah, nantinya tetua-tetua tersebut atau varietas tersebut kan akan digunakan oleh mereka. Nah, akan menyebabkan pelestarian plasma nutfah. Kenapa? Karena tetap terjaga digunakan oleh teman-teman dari benih. Kemudian berikutnya adalah untuk memperjelas hukum. Ketika misalkan varietas kita misalkan akan digunakan oleh perusahaan suatu perusahaan tertentu begitu. Dengan mereka ada database kita, mereka kan misalkan tertarik, lalu mereka menghubungi kita begitu, akan menggunakan punya kita. Nanti akan dibicarakan tuh kita dapat apa, mereka dapat apa. Nah, sekali lagi itu harus atau bisa terjadi kalau sudah terdaftar dan ada di database varietas tanaman Indonesia begitu. Dan akhirnya kadang-kadang kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi begitu. Kenapa? Misalkan punya kita varietasnya memiliki gen ketahanan terhadap penyakit tertentu dan banyak perusahaan-perusahaan benih ingin menggunakan varietas kita. Nah, kadang-kadang kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi juga gitu, ya. Ini adalah contoh varietas lokal dan varietas hasil pemulihan tanaman yang dapat didaftarkan pada kegiatan pendaftaran varietas tanaman. Jadi ini contohnya adalah mangga semangat baru yang dihasilkan oleh Pemda Simalungun. Karena yang dihasilkan oleh Pemda sudah jelas ini merupakan varietas lokal. Ya, ini baru tahun 2020. Kemudian ada juga ini varietas cabai hias namanya ASA IPB dan tomat tora IPB juga. Ini sama-sama dihasilkan oleh IPB dan ini merupakan contoh dari varietas hasil pemulihan tanaman. Nah, kedua tipe varietas ini dapat didaftarkan untuk dalam rangka kegiatan pendaftaran varietas di Kementerian Pertanian, khususnya di bagian kantor PVT PP, yaitu Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Jadi nanti di situ pendaftaran dilakukan. Dan sekali lagi pendaftaran varietas itu gratis, ya. Setelah kita mengetahui contoh varietas lokal atau varietas hasil pemulihan tanaman, berikutnya mari kita mengenal silsilah atau informasi umum yang biasanya diperlukan dalam pendaftaran varietas tanaman. Jadi ini adalah contoh silsilah suatu varietas tanaman. Ini sudah kita pelajari baik di praktikum atau di perkuliahan. Misalkan ini adalah varietas cabai hias IPB nih. Ternyata ini silsilahnya diawali dengan melakukan persilangan antara kedua tetua ini. Berikutnya dihasilkan benih F1, kemudian diselving menghasilkan benih F2. Ternyata kegiatan seleksi telah dilakukan dari populasi generasi F2, yaitu seleksi per individu. Kalau kita lihat ini berarti seleksi pedigree karena dicatat ini strip 1, strip berapa begitu. Kemudian dari F3 juga ini diseleksi lagi begitu. Di F4 juga diseleksi lagi. Di F5 ini seleksinya bukan per individu tapi per baris tanaman atau per family. Kalau kita lihat ini sekali lagi ada garis-garis ini contohnya adalah contoh seleksi pedigree. Jadi ini adalah contoh silsilah dari suatu pemulihan tanaman. Lalu bagaimana informasi umum? Informasi umum ini biasanya jika yang ingin didaftarkan adalah varietas lokal. Ini adalah contoh formulir pendaftaran untuk varietas lokal. Jadi ini bagian yang merah ini adalah bagian informasi umum. Jadi ini yang sangat dibutuhkan. Di sini terlihat adanya nama penanam, nama pendaftar, kemudian berapa luasan telah
digunakan, sudah mulai dari kapan suatu varietas lokal ini digunakan, kemudian nama lokalnya apa, begitu kan, dan lain-lainnya. Sementara ada informasi teknis, ini sebenarnya sama dengan deskripsi suatu varietas tanaman. Jadi semoga teman-teman sudah bisa membedakan antara silsilah dan informasi umum. Silsilah biasanya sekali lagi untuk varietas hasil pemulihan tanaman. Sementara informasi umum ini biasanya untuk varietas lokal. Berikutnya adalah deskripsi varietas. Jadi sekali lagi, deskripsi varietas, kemudian silsilah, dan foto berwarna ini dibutuhkan dalam kegiatan pendaftaran varietas tanaman. Berikut ini adalah contoh dari deskripsi suatu varietas tanaman. Ini ada deskripsi varietas Shakira IPB yang baru dilepas tahun 2020 ini. Jadi dari deskripsi ini terlihat informasi teknis atau informasi detail dari performa tanaman varietas Shakira IPB, dari mulai bentuk tajuk, lebar tajuk, tinggi tanaman, warna daun, warna bunga, pokoknya detail sekali. Dan deskripsi ini memang harus detail, karena apa? Karena agar bisa membedakan dengan varietas yang lainnya, begitu. Nah, dan ini juga mengapa kami saat praktikum ini meminta teman-teman semua untuk melakukan pengamatan. Karena deskripsi ini sekali lagi ini dapat dihasilkan dari kegiatan pengamatan yang detail, begitu. Ya, tidak bagaimana cara mengamatinya, menggunakan apa, metodenya bagaimana, kapan harus diamati. Nah, ini kita simulasikan dari kegiatan praktikum. Jadi diharapkan nanti teman-teman semua bisa melakukan pendeskripsian suatu varietas tanaman, begitu. Dan ini sekali lagi adalah contoh dari deskripsi suatu varietas tanaman. Setelah mengenal tentang silsilah, kemudian deskripsi varietas, berikut adalah foto berwarna dalam rangka syarat untuk kegiatan pendaftaran varietas tanaman. Berikut adalah contoh dari foto yang dibutuhkan dalam kegiatan pendaftaran varietas tanaman. Jadi kita lihat ini, foto-fotonya semua dilakukan dengan cara tertentu. Misalkan ini kita lihat backgroundnya, ini semuanya menggunakan background abu-abu. Ya, kemudian ada penggaris, ini digunakan sebagai standar, begitu. Jadi misalkan kita ingin melihat apakah misalkan ini adalah pepaya madu, kita lihat ternyata ini panjangnya ini hanya sekitar belasan sentimeter, begitu kan, kelihatan ukurannya. Kalau tidak ada penggaris maka tidak terlihat, begitu. Kemudian juga harus per bagian ini ada fotonya, bunganya, buah mudanya, buah matang, daging buahnya. Begitupun yang cabai. Di sini ada tanamannya, ada bunganya, ada daunnya, ada buahnya. Ini semua ada gambarnya, dan ini biasanya sekali lagi dibutuhkan dalam rangka kegiatan pendaftaran varietas tanaman. Baik, setelah tadi kita belajar tentang pendaftaran varietas tanaman, berikutnya kita akan belajar tentang perlindungan varietas tanaman. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang dapat kita lakukan di akhir program pemulihan tanaman di Indonesia. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu pendaftaran varietas. Yang kedua adalah perlindungan varietas yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang ketiga adalah pelepasan varietas tanaman. Jadi sekali lagi mohon diingat, ada pendaftaran, ada perlindungan, dan ada pelepasan varietas tanaman. Nanti setelah ketiga ini kita juga akan belajar sekali lagi tentang produksi benih bermutu, jadi sertifikasi benih. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau kita kenal sebagai PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia. Jadi PVT ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi pemulia. Kalau tadi pendaftaran adalah untuk pengumpulan data, sementara PVT adalah untuk melindungi pemulia. Jadi perlindungan diberikan oleh negara terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia. Nah, PVT ini berbeda dengan pendaftaran, hanya bisa diberikan pada
varietas hasil pemulihan tanaman. Kalau tadi pendaftaran bisa diberikan pada varietas lokal, sementara PVT hanya bisa untuk varietas hasil pemulihan tanaman. Lalu untuk syaratnya sendiri, PVT selain diperlukan silsilah informasi umum, deskripsi varietas dan foto berwarna, sebagai suatu varietas dapat diberikan PVT jika varietas tersebut memenuhi unsur BUS. Apa itu BUS? BUS itu adalah baru, unik, seragam, dan stabil. Nah, pada slide berikutnya akan dijelaskan masing-masing ini. Apa itu BUS, apa itu unik, apa itu seragam, atau apa itu stabil. Jadi sekali lagi suatu varietas tanaman baru bisa diberikan PVT atau baru bisa dilindungi jika sudah memenuhi syarat. Tadi selain silsilah, deskripsi dan foto berwarna adalah dia merupakan varietas yang baru, varietas yang unik, yang sudah seragam dan sudah stabil. Lalu berikutnya, apa itu BUS? Apa itu baru, unik, seragam, dan stabil? Jadi, baru itu adalah suatu varietas dikatakan baru jika varietas tersebut belum pernah diperdagangkan. Jadi, belum pernah diperdagangkan atau dia sudah diperdagangkan dalam negeri paling lama adalah 1 tahun, atau dia sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan tidak lebih dari 6 tahun untuk tanaman tahunan. Jadi ini adalah baru. Intinya dia belum pernah diperdagangkan. Jika dia sudah diperdagangkan dalam negeri 2 tahun, maka dia tidak bisa dikatakan baru. Tapi kalau dia baru diperdagangkan setengah tahun, berarti dia bisa dikatakan baru. Lalu apa itu unik? Suatu varietas dikatakan unik adalah jika varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang lainnya. Jadi sekali lagi dapat dibedakan dengan jelas dengan varietas lainnya. Contohnya pada gambar ini ada varietas Gerbera A dan varietas Gerbera B. Terlihat pada Gerbera A, ini warna bunga pitanya adalah pink muda atau pink terang, sementara Gerbera B adalah pink gelap. Jadi ini bisa dibedakan. Jadi varietas A ini sebenarnya memiliki sifat unik dibandingkan varietas Gerbera B. Lalu apa itu seragam? Suatu varietas dikatakan seragam apabila karakter-karakter penting pada suatu varietas tersebut terbukti tidak berbeda saat ditanam. Jadi misalkan kita menanam 100 tanaman, maka tingginya hampir sama. Semua daunnya berwarna hijau tua, bunganya semua berwarna merah begitu. Seperti contoh pada gambar ini, kita lihat ini Gerbera A ini bentuknya semuanya mirip seperti ini, ya. Dan bagian bunga juga bentuknya sama. Jadi ini yang dikatakan seragam, ya. Ketika kita menanam di suatu hamparan, terlihat itu tanamannya seragam, performanya tidak berbeda-beda, maka itu dikatakan seragam. Lalu apa itu stabil? Stabil adalah jika suatu varietas tidak berubah fenotipenya, tidak berubah morfologinya ketika ditanam berulang-ulang. Misalkan kita menanam bulan April begitu, kemudian kita panen benihnya, ditanam lagi di bulan Desember, performa tanamannya tidak berubah. Jangan sampai kita nanam sekarang adalah warna bunganya merah, tanam musim berikutnya warnanya biru, itu namanya tidak stabil. Jadi harus selalu sama ketika ditanam berulang-ulang, itu yang dikatakan stabil. Jadi semua varietas untuk mendapatkan PVT harus memenuhi unsur baru, unik, seragam, atau stabil. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu varietas dapat dilindungi atau bisa mendapatkan PVT jika varietas tersebut memenuhi unsur baru, unik, seragam, dan stabil. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana suatu varietas bisa dikatakan baru, unik, seragam, dan stabil? Maka pada perlindungan varietas ini diperlukan pengujian. Nama pengujiannya adalah uji BUS. Kalau pada pendaftaran varietas itu tidak ada pengujian. Nah, pada perlindungan sekarang sudah ada pengujian, yaitu uji BUS ini. Lalu bagaimana cara pengujiannya? Pertama, uji BUS ini dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya dilakukan oleh PVT dari Kementerian Pertanian. Nah, dalam pengujian ini akan ditanam 2 varietas, yaitu varietas kandidat dan varietas pembanding. Apa itu varietas kandidat?
varietas kandidat adalah varietas yang akan diuji barunya, keunikannya, keseragamannya, dan kestabilannya. Sementara varietas pembanding adalah varietas yang dipilih untuk menguji kandidat ini, yaitu varietas yang paling mirip dengan varietas kandidat. Sekali lagi, varietas pembanding adalah varietas yang dipilih yang paling mirip dengan varietas kandidat. Nah, sekarang bagaimana cara pengujiannya? Kita akan sedikit simulasi, ya. Jadi misalkan pertama adalah pengujian kebaruan. Nah, pada kasus Gerbera A yang tadi ada gambarnya, ya, di sini dikatakan bahwa berdasarkan informasi dari pemohon dari form pendaftaran untuk perlindungan varietas, dikatakan bahwa varietas Gerbera A belum pernah diperdagangkan. Karena dia belum pernah diperdagangkan, maka Gerbera A tadi ini sudah memenuhi unsur kebaruan, maka dia lolos uji kebaruannya. Lalu berikutnya adalah pengujian keunikan atau U ini, ya. Kita lihat di sini tadi unik itu adalah dapat dibedakan dengan jelas. Kita lihat Gerbera A apakah dapat dibedakan dengan jelas dengan Gerbera B? Dapat, ya. Jadi Gerbera A ini bunga pitanya adalah pink muda atau pink terang, sementara Gerbera B adalah pink gelap. Karena dia bisa dibedakan dengan jelas, maka Gerbera A ini memenuhi unsur keunikan. Lalu pengujian berikutnya adalah pengujian keseragaman. Sekali lagi, keseragaman adalah tidak berbeda saat kita tanam, ya. Jadi kita tanam nih satu hamparan, dilihat performa tanamannya. Apakah tingginya seragam, apakah warna bunganya seragam, apakah bentuk buahnya seragam. Nah, kalau pada kasus Gerbera ini terlihat bahwa bentuk bunga, warna bunga, baik bagian depan ataupun bagian belakang ini dari Gerbera A ini seragam. Ya, oleh karena itu Gerbera A ini ceritanya telah memenuhi unsur keseragaman, ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah pengujian kestabilan. Dikatakan stabil itu adalah jika suatu varietas selalu sama atau tidak berubah ketika ditanam berulang-ulang. Nah, pengujiannya ini sebenarnya mudah, yaitu berdasarkan keseragaman. Kalau dia lolos di uji keseragaman, maka bisa dikatakan juga dia lolos uji kestabilan. Kenapa? Kita tahu semua, suatu tanaman itu seragam atau homogen, itu biasanya karena dia sudah homozigot. Sekali lagi, suatu varietas sudah seragam atau sudah homogen biasanya jika dia sudah homozigot atau sudah heterozigot kalau dia varietas hibrida. Nah, misalkan ini sudah seragam, berarti dia sudah homozigot dong. Ketika varietas sudah homozigot atau genotipe sudah homozigot, kalau kita ambil benihnya, ya, ingat saat persilangan ya homozigot gitu, selfing, maka performa tanamannya akan seperti apa? Apakah akan berbeda? Tidak, ya, dia akan selalu sama kalau dia selfing sudah homozigot. Nah, karena sama, maka dia akan stabil performa tanamannya. Kalau tetuannya adalah tinggi, maka bawahnya tinggi. Kalau ini pink, maka bawahnya akan pink. Oleh karena itu, sekali lagi pengujian kestabilan ini berdasarkan hasil uji keseragaman. Jadi tidak perlu menanam 2 kali atau 2 musim. Dengan melihat dia seragam atau tidak, kita bisa menentukan dia stabil atau tidak stabil. Kalau suatu varietas telah memenuhi unsur BUS, baru unik seragam stabil, maka varietas tersebut dapat dilindungi dan mendapatkan hak PVT. Apa itu hak PVT? Yaitu hak khusus yang diberikan oleh negara terhadap varietas yang sudah dilindungi. Haknya apa? Ada 2, yaitu dia bisa menggunakan sendiri varietasnya atau diberikan lisensi ke orang lain atau ke pihak ketiga dengan kita bisa mendapatkan royalti. Kalau mereka tidak bisa tidak membayarkan royalti ke kita, maka kita bisa menuntutnya. Jadi hak PVT ini sebenarnya mirip hak paten, ya, dan masa berlakunya juga mirip masa berlaku paten. Makanya sekali lagi tujuan PVT adalah untuk melindungi pemulia sehingga pemulia bisa mendapatkan royalti atas apa yang sudah dikerjakannya bertahun-tahun. Kenapa? Karena melakukan pemuliaan tanaman itu tidak membutuhkan waktu yang tidak lama, yang tidak sedikit gitu maksudnya. Biaya yang tidak sedikit, tenaga yang tidak sedikit. Makanya sekali lagi PVT ini bertujuan untuk melindungi pemulia. Berikutnya adalah dasar hukum dari perlindungan varietas tanaman
Ada beberapa, yaitu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, PP Nomor 13 dan PP Nomor 14, Keputusan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian, begitu. Nah, silakan dibaca. Jadi bagi teman-teman yang ingin nanti berkecimpung di dunia kebijakan, politik, nah silakan dibaca dengan jelas. Jadi sehingga nanti ke depannya saat teman-teman semua membuat suatu kebijakan, itu sekali lagi tolong diperhatikan hal-hal teknisnya agar tidak membuat masalah saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Untungnya di Departemen AGH kita sudah punya beberapa dosen ya yang sering diminta berpartisipasi dalam menyusun suatu kebijakan. Di antara adalah Pak Sobir, gitu, Pak Sukur, ada Pak Awang, ada Prof. Sudarsono, Prof. Memen, dan lain-lainnya. Ini juga dasar hukum yang lain-lain. Jadi silakan sekali lagi dibaca ya untuk pengetahuan kita semua. Sekali lagi membaca adalah kuncinya ilmu. Buku adalah gudangnya ilmu, membaca adalah kuncinya ilmu. Baik, berikutnya setelah kita belajar tentang pendaftaran varietas tanaman, lalu baru saja belajar tentang perlindungan varietas tanaman, berikutnya adalah tentang pelepasan varietas tanaman. Nah, yang pertama, apa sih Pak itu pelepasan varietas tanaman? Jadi pelepasan varietas itu adalah pengakuan pemerintah terhadap keunggulan suatu varietas baru hasil pemulihan tanaman. Sekali lagi, pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap keunggulan suatu varietas baru. Ya, jadi suatu varietas tanaman baru dapat dilepas atau baru dapat dikomersialisasi jika dia sudah memiliki keunggulan. Kenapa? Karena hal ini untuk menjamin konsumen. Ya, kenapa menjamin konsumen? Karena kan yang menggunakan nanti adalah konsumen yang menggunakan benihnya. Agar konsumen tidak dirugikan, maka benih suatu varietas tanaman itu harus memiliki sifat keunggulan. Entah itu produktivitas, entah itu tahan penyakit, atau yang lainnya. Jadi pelepasan varietas ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Kalau tadi perlindungan varietas adalah untuk melindungi pemulia, sedangkan pendaftaran varietas adalah untuk pengumpulan data, kalau pelepasan varietas adalah untuk melindungi konsumen. Dia juga sebagai syarat komersialisasi. Tidak boleh suatu varietas diperjualbelikan benihnya kalau belum dilepas. Sekali lagi, ini adalah syarat komersialisasi. Nah, dalam pelepasan varietas tanaman itu baik varietas lokal maupun varietas hasil pemulihan ini boleh dilepas asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa itu syarat-syaratnya? Ya, yang pertama, silsilah dan informasi umum seperti pada pendaftaran. Yang kedua juga sama, harus ada deskripsi yang jelas, harus ada foto varietasnya. Nah, ini yang ketiga, tolong diingat baik-baik, dia harus ada breeder seed. Apa itu breeder seed? Itu adalah benih penjenis. Apa itu benih penjenis? Adalah benih yang dihasilkan langsung dari pemulihan tanaman. Kenapa? Karena nantinya ya benih ini akan diturunkan menjadi benih dasar, benih pokok, dan benih sebar, begitu baru bisa dijual. Nah, makanya harus ada breeder seed-nya. Dan ini yang benih yang dihasilkan oleh pemulihannya. Lalu berikutnya syaratnya adalah ini yang penting nih, unggul. Kenapa sangat penting? Karena ini ada di pengertian di pelepasan, ya. Jadi suatu varietas tanaman dapat dilepas harus memiliki keunggulan. Apa itu keunggulan itu? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Harus unik, dapat dibedakan, harus seragam, dan harus stabil. Nah, nanti mohon disimak baik-baik juga. Jadi stabil pada pelepasan itu berbeda dengan stabil pada perlindungan. Kalau stabil pada perlindungan varietas, dia adalah tidak berbeda ketika ditanam secara berulang-ulang. Sementara stabil pada pelepasan adalah dia tidak berbeda ditanam di beberapa lingkungan, di beberapa lokasi, begitu ya. Nah, sekali lagi syarat dari pelepasan varietas tanaman ada breeder seed, dia harus unggul, begitu ya.
Diharapkan jika suatu varietas sudah dilepas, maka varietas tersebut menjadi varietas unggul yang komersil. Apa itu varietas unggul komersil? Yaitu suatu varietas unggul yang produk panennya bermutu baik, disukai konsumen, dan nilai ekonominya tinggi, sehingga benihnya memiliki nilai jual yang tinggi. Pertanyaannya, keunggulan suatu varietas itu apa saja sih Pak? Begitu. Nah, sebenarnya ada banyak tipe keunggulan dari suatu varietas. Di antaranya, ini yang paling sering kita jumpai, produktivitas tinggi. Dan ini biasanya paling disukai karena ini terkait dengan harga jual dari hasil panen kita. Ya, ini jadi merupakan salah satu keunggulan suatu varietas yaitu produktivitasnya tinggi. Namun, masih ada yang lainnya lagi, di antaranya adalah dia memiliki gizi yang tinggi. Misalkan dari gambar ini ada kembang kol, ada yang warnanya putih, hijau, misalkan ini oranye atau ungu. Misalkan yang ungu ini ternyata kandungan antosiannya lebih tinggi, atau yang oranye ini kandungan beta karotinnya lebih tinggi. Dan ini merupakan juga bisa menjadi suatu keunggulan varietas. Lalu sifatnya unik. Unik di sini bukan unik yang tadi uji bus dia bisa dibedakan, tapi unik ini adalah performa tanaman unik. Ini biasanya pada varietas tanaman hias. Kalau pada contoh gambar ini adalah contoh gambar varietas cabai hias IPB Ayesa. Jadi ini cabai hiasnya buahnya bulat-bulat, kemudian buahnya banyak begitu, jadi seperti kompak, bagus sekali begitu. Lalu keunggulan yang lainnya apalagi Pak? Bisa saja ini ya daya simpan. Kita lihat ini ada 3 varietas pir. Ternyata varietas yang paling kanan ini memiliki daya simpan yang paling bagus dibandingkan varietas yang pertama dan kedua. Ya, jadi ini sangat bagus kan daya simpan, baik itu untuk penjual buahnya ataupun buat konsumen yang memakannya begitu. Jadi bisa disimpan lebih lama. Atau keunggulan ini dalam bentuk tahan terhadap cekaman biotik atau tahan terhadap cekaman hama dan penyakit tanaman. Kalau gambar ini lihat nih sebelah kiri, ini jagungnya warna hijau bagus, ini tahan dari penyakit bulai. Sementara sebelah kanan dia warnanya kuning. Ini jagung ini tidak tahan terhadap penyakit bulai. Atau keunggulan varietas juga dalam bentuk toleransi terhadap cekaman abiotik atau terhadap cekaman lingkungan. Kalau kita lihat gambar ini tanaman padi ditanam di daerah gurun pasir. Coba kalau padi bisa tanam di gurun pasir, betapa hebatnya padi ini begitu kan? Ini merupakan contoh-contoh suatu keunggulan dari varietas. Tidak harus semuanya, kita hanya perlu menampilkan salah satunya saja agar bisa dilepas sebagai varietas begitu. Selanjutnya setelah kita mengetahui tipe-tipe keunggulan dari suatu varietas, nah sekarang bagaimana menentukan suatu varietas itu unggul atau tidak? Maka diperlukan pengujian. Nama pengujiannya adalah uji keunggulan varietas. Nah, kalau pada perlindungan tadi namanya uji bus. Kalau pada pendaftaran tidak ada pengujian. Nah, pada pelepasan itu diperlukan namanya uji keunggulan varietas. Dalam rangka apa? Dalam rangka melihat suatu varietas itu memang unggul atau tidak. Nah, uji keunggulan varietas ini ada 2 jenis. Ada 2 tipe, yaitu namanya yang pertama uji adaptasi, yang kedua uji observasi. Ini tergantung dari tipe tanamannya. Nah, sekarang apa itu uji adaptasi? Uji adaptasi itu adalah uji lapangan di beberapa agroekologi, uji lapangan di beberapa tempat bagi tanaman semusim. Bagi tanaman semusim untuk mengetahui keunggulan dari suatu varietas dan melihat interaksinya terhadap lingkungan. Sekali lagi, uji adaptasi ini dilakukan di beberapa agroteknologi, kemudian untuk tanaman semusim. Contoh tanaman semusim misalkan cabai atau padi. Nah, misalkan padi ini ditanam di beberapa lokasi begitu, tergantung peraturannya. Kemudian kita lihat nanti apakah keunggulannya muncul begitu atau stabilitasnya. Tadi kan syarat pelepasan salah satunya stabil di beberapa lokasi. Kemudian interaksinya terhadap lingkungan. Misalkan varietas A itu bagus di semua lokasi, tapi jangan-jangan ada varietas tertentu yang hanya bagus di satu lokasi saja. Nah, varietas tersebut itu biasanya dijadikan sebagai varietas spesifik lokasi. Nah, berikutnya ada uji observasi. Apa bedanya dengan uji adaptasi? Uji observasi adalah uji lapangan,
ya, sama-sama uji lapangan, tetapi uji observasi ini bagi tanaman buah tahunan, bagi tanaman hias, bagi tanaman biofarmaka atau tanaman obat, kemudian untuk tanaman semusim tertentu yang dibebaskan dari uji adaptasi. Dan satu lagi kata kuncinya, pada lingkungan tempat produksinya. Kalau uji adaptasi di beberapa agroekologi, ya, sementara uji observasi pada lingkungan tempat produksinya saja. Contohnya tanaman-tanaman yang diuji observasi diantaranya ini misalkan yang pertama adalah durian. Ya, dia termasuk tanaman buah tahunan. Nah, kita lihat durian ini ternyata tidak punya duri atau yang kita sebut sebagai gundulan, si gundul. Kan apakah memungkinkan kita melakukan menanam atau melihat keunggulan dari varietas durian ini di beberapa lokasi? Tentunya sulit karena harus menanam nunggu berapa tahun begitu kan. Oleh karena itu dia hanya diuji observasi di lingkungan tempat produksinya, ya, di tempat dia tumbuh saja begitu, ya. Kemudian juga ada tanaman pepaya. Tanaman pepaya kalau menurut saya tanaman semusim, ya, karena dia mungkin hanya 2 tahun 3 tahun begitu, ya. Nah, ini pengujiannya juga tidak di beberapa lokasi tapi di lingkungan produksinya saja begitu. Jadi sekarang sudah tahu ya bedanya uji adaptasi dan uji observasi. Kedua-duanya sama-sama uji lapangan, tapi yang satu di beberapa ekologi dan hanya untuk tanaman semusim, sedangkan uji observasi untuk tanaman buah, tanaman hias, biofarmaka pada lingkungan tempat produksinya. Dan kedua uji ini sebenarnya adalah dalam rangka mencari keunggulan suatu varietas atau dalam rangka uji keunggulan varietas. Baik, yang pertama adalah uji adaptasi, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan uji adaptasi, ya. Di antaranya dalam uji adaptasi atau bagian dari uji keunggulan, ya, ini varietas kita ditanam dengan atau bersamaan dengan varietas pembanding, ya. Jadi kenapa harus ditanam dengan bersamaan dengan varietas pembanding, ya, agar kita bisa memastikan bahwa punya kita itu unggul. Kalau tidak ada pembanding, bagaimana kita bisa menentukan varietas kita unggul atau tidak? Maka ada standarnya, yaitu varietas pembanding. Biasanya varietas pembanding yang kita gunakan adalah varietas yang komersial, artinya varietas yang sudah dilepas. Artinya varietas komersial ini biasanya sudah unggul kan? Nah, makanya karena dia sudah unggul, maka kita jadi sebagai pembanding. Kalau varietas kita lebih bagus daripada varietas komersial, berarti punya kita itu lebih unggul, ya. Berikutnya adalah, nah ini tujuannya sekali lagi uji adaptasi untuk memperoleh informasi tentang keunggulan dari suatu varietas yang tadi telah disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian untuk apa lagi uji adaptasi? Ini untuk memperoleh deskripsi varietas. Kenapa? Karena deskripsi ini nanti dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk pelepasan varietas. Dengan menanam di beberapa lokasi, nah kita bisa menyusun deskripsi varietasnya seperti apa. Tinggi tanamannya, bentuk tajuknya, panjang daun, ukuran buah, dan lain-lain. Lalu berikutnya, uji adaptasi ini adalah dalam rangka untuk memperoleh informasi wilayah anjuran. Artinya apa? Apakah dia bagus ditanam di seluruh wilayah Indonesia atau dia hanya bagus di daerah tertentu saja? Misalkan varietas tertentu nih, varietas A, dia hanya bagus ditanam di Bogor tapi tidak bagus di Cianjur. Tapi ada juga kadang-kadang varietas yang sangat bagus ditanam di semua lokasi, misalkan IR64. Itu kan hampir ditanam di seluruh Indonesia begitu, ya. Dan dalam rangka melihat stabilitas dari keunggulannya. Kenapa? Karena ini syarat juga, syarat dari pelepasan, ya. Stabilitas, apakah dia stabil performa tanamannya di beberapa lokasi atau tidak begitu. Kemudian manfaat lain dari uji adaptasi adalah untuk memperoleh informasi SOP, standar operasional prosedur budidaya, ya. Jadi bagaimana budidayanya? Kadang-kadang suatu varietas tertentu itu beda budidayanya dengan varietas lainnya. Misalkan kalau menanam namanya buncis, biasanya kan menggunakan anjir atau lanjaran. Tetapi ada varietas buncis yang ternyata dia tanamannya seperti tanaman perdu, seperti kacang hijau, jadi tidak perlu menggunakan anjir. Jadi sekali lagi,
uji adaptasi ini ditanam dengan varietas pembanding ya atau varietas komersial untuk memperoleh informasi keunggulan, membuat deskripsi varietas, memperoleh informasi wilayah anjuran dan stabilitasnya seperti apa, lalu untuk menentukan SOP budidaya yang paling tepat. Selanjutnya ini lebih teknis, yaitu perlakuan dari uji adaptasi. Perlakuan uji adaptasi adalah varietas. Kenapa? Karena yang digunakan di uji keunggulan adalah varietas tanaman. Jadi dalam uji adaptasi itu perlakuan varietasnya adalah minimal 3 varietas. Sekali lagi minimal 3 varietas yang terdiri dari varietas uji dan varietas pembanding. Varietas uji adalah varietas yang akan dilepas, yang akan diuji. Sementara varietas pembanding adalah varietas komersial. Kenapa varietas komersial? Karena varietas komersial ini kan sudah dilepas tuh, berarti dia sudah punya keunggulan. Kalau kita sudah bisa unggul, maka varietas uji kita ini sudah pasti punya keunggulan. Dan minimal varietas komersial atau varietas pembanding yang digunakan adalah satu varietas. Ya. Kemudian ini adalah contoh saat kami ingin melepas varietas lembayung dan varietas Ayesa IPB. Jadi dua ini yang ingin dilepas, kita gunakan varietas pembandingnya adalah Seroja IPB, ini sudah ada nomornya. Varietas Bara sudah dilepas dan varietas Ngara. Jadi ini tercapai ya, minimal 3, kita gunakan 5. Kemudian minimal varietas pembandingnya 1, kita gunakan 3. Jadi ini tercapai. Nah, berikut adalah gambar. Nah, misalkan ini dalam pengujian nih. Kita ini yang ingin dilepas adalah Shakira ujinya. Pembandingnya ada 3 ini, ya, ada Ungara, Bara dan Seroja. Yang diuji adalah Shakira. Ternyata varietas Shakira di sini dia memiliki perubahan warna buah 4 perubahan warna buah. Sementara yang lainnya hanya 3. Kenapa 4 perubahan buah ini kita katakan unggul? Karena untuk cabai hias dengan ada 4 tipe perubahan buah dalam satu tanaman, ini bisa membuat tanaman menjadi lebih cantik karena tanamannya seperti pelangi nanti, ada warna kuning, oranye muda, oranye agak gelap dan merah. Bahkan sebenarnya ada 5. Ya, ada warna kuning keunguan di sini, tapi kami waktu mengambil gambar tidak dapat tanamannya. Ya, ini sekali lagi perlakuan dalam uji adaptasi. Baik, selanjutnya adalah lokasi pengujian. Kenapa? Tadi kan syarat uji adaptasi adalah dia ditanam di beberapa agroekologi. Nah, berikut adalah ketentuan dalam lokasi pengujian atau lokasi uji adaptasi untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Untuk tanaman pangan ini sudah ditentukan. Untuk padi sawah ini menggunakan 16 unit. Artinya apa? Kalau kita menanam hanya di satu musim saja, musim kemarau, maka kita harus menanam di 16 kabupaten. Tapi kalau kita menanam di musim kemarau dan hujan, kita hanya cukup menanam di 8 kabupaten. Jadi banyak kan tanamannya kan? Ya. Untuk padi ladang kita ada 8 unit. Artinya apa? Kita menanam di 8 lokasi atau 8 kabupaten kalau kita hanya menanam di satu musim, atau kita bisa menanam di hanya 4 lokasi saja tapi nanamnya di 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Silahkan dibaca lagi. Padi rawa, jagung, ternyata jagung 16 unit sama seperti padi sawah. Sorghum 8, gandum 8. Tanaman perkebunan ini misalkan ada 6. Jadi ini lokasi pengujian untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Sudah ada ketentuannya di undang-undang, yang nanti ada undang-undang nomor berapanya ya. Sementara untuk tanaman hortikultura dia sebenarnya lebih fleksibel ya. Jadi lokasi pengujian adaptasi untuk tanaman hortikultura itu sangat ditentukan oleh musim kapan kita ingin paling bagus untuk tanaman kita dan agroekosistem apa yang akan kita lepas di mana begitu. Jadi apakah varietas kita akan ditanam di musim hujan atau kemarau, atau agroekosistem di dataran tinggi, sedang atau rendah. Nah, kalau kita ingin misalkan
menanam atau melepas di satu musim dan satu agroekosistem, misalkan di dataran rendah di musim kemarau, maka kita hanya melakukan di 3 lokasi. Kenapa? Karena ini untuk satu agroekosistem itu dia minimal 3 lokasi. Tapi kalau kita ingin melepas suatu varietas di dataran rendah, tapi nanti di daerah anjurannya itu adalah di musim hujan dan musim kemarau, maka ini 2 dikali 1 kan 2, dikali 3 menjadi 6 lokasi pengujian. 3 di saat musim hujan, 3 lagi di musim kemarau, tapi pada dataran rendah. Namun, bisa saja lokasi pengujiannya menjadi 18. Kenapa? Karena kita ingin melepas varietas kita, ya, itu di dataran tinggi, sedang, atau rendah. Berarti kan 3 agroekosistem di 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 menjadi 18 lokasi pengujian. Jadi ini lebih fleksibel, tergantung kita ingin melepas di satu agroekosistem saja, atau di 2 agroekosistem, atau bahkan di berapa nih? 6 agroekosistem. Jadi kita bisa memilih, tidak harus 18, tidak harus 6, tidak harus 3, tergantung kita. Kalau kami biasanya hanya menguji di 3 lokasi saja, ya. Jadi nanti hasilnya di deskripsi dia bagus di dataran rendah di musim kemarau misalkan. Begitu nanti ada di deskripsi varietas itu harus dicantumkan begitu, ya. Itu untuk tanaman hortikultura. Kalau tanaman pangan dan tanaman perkebunan tadi sudah ada ketentuannya, ya. Untuk tanaman hortikultura ini lebih fleksibel. Lalu tentang syarat pengujian uji adaptasi. Jadi beberapa syaratnya diantaranya yang pertama perlakuannya sama. Maksudnya perlakuan adalah misalkan pemupukan, kemudian apalagi namanya jarak tanam dan yang lain-lainnya sama. Kenapa? Kalau tidak sama, khawatir nantinya itu misalkan varietas yang diuji kita kasih pupuk yang bagus, tetapi varietas pembanding kasih pupuk yang jelek, begitu kan nggak adil begitu. Ya pasti hasilnya lebih bagus varietas ujinya, jadi harus sama. Kemudian metode pengamatannya sama, karakter apa saja yang diamati harus sama, bagaimana metodenya juga harus sama, alat yang digunakan juga harus sama. Agar apa? Agar adil hasil nanti antara varietas yang diuji dengan varietas pembanding. Lalu budidayanya juga harus sama tadi, pupuknya yang saya bilang tadi, kemudian dosis konsentrasinya harus sama, kemudian pewidilannya harus sama, jarak tanamnya, kemudian apalagi ya, panennya dan lain-lain. Lalu yang paling penting nih, harus ada ulangan di setiap pengujian. Minimal ulangan yang digunakan pada setiap lokasi adalah 3 ulangan, agar nanti dapat dihitung ragamnya, bisa dilihat berbeda nyata atau tidak berbeda nyatanya begitu. Jadi adalah syarat pengujian uji adaptasi. Perlakuannya harus sama, metode pengamatannya harus sama, budidayanya harus sama, dan minimal ulangan setiap lokasi adalah 3 ulangan. Lalu ini tentang karakter yang diamati, ya. Ada 2 tipe karakter. Yang pertama adalah karakter kualitatif, yang kedua adalah karakter kuantitatif. Perbedaannya harusnya sudah tahu dong, kan sudah ada di praktikum ya, dan sering kita amati. Nah, ini contoh karakter-karakter dari uji adaptasi cabai, ya. Jadi ini sudah ada standar bakunya, jadi sudah ada ketentuan karakter apa saja yang harus ada di deskripsi, ya. Jadi ini contohnya karakter-karakter yang harus ada di deskripsi varietas cabai. Ini minimal, tapi kita bisa tambahkan dengan karakter lainnya. Nah, ini harus sama nanti, bagaimana mengukur daun, daun keberapa, begitu. Tebal kulit bagaimana cara pengamatannya, ya. Ini sudah ada deskripsinya semua. Jadi ini tentang karakter yang diamati dalam uji adaptasi. Setelah tadi kita belajar tentang uji adaptasi, berikutnya kita akan belajar tentang uji observasi. Jadi mohon diingat kembali bedanya uji adaptasi dan uji observasi. Kalau uji adaptasi tadi itu uji lapangan pada tanaman semusim di beberapa agroekologi. Sementara uji observasi adalah uji lapangan pada tanaman buah tahunan, tanaman hias, tanaman biofarmaka, atau tanaman semusim
yang dibebaskan dari uji adaptasi pada lingkungan tumbuh produksinya. Nah, ini adalah jumlah unit untuk uji observasi. Kita lihat ini untuk tanaman padi sawah rawa daun pasang surut ternyata diperlukan 2 unit uji observasi. Nah, ini merupakan contoh tanaman semusim yang dibebaskan dari uji adaptasi. Kenapa? Karena ini adalah biasanya ini pada varietas-varietas lokal. Maka hanya ditanam di daerah itu saja, tetapi datanya diambil dari musim kemarau dan musim hujan. Kalau tadi uji adaptasi yang bukan varietas lokal, dia di 16 unit kalau tidak salah. Nah, padi ladang tadinya 8 di uji adaptasi, di uji observasi dia hanya 2. Karena sekali lagi ini untuk varietas lokal, jadi hanya di daerah saja, tetapi dua-duanya pada musim hujan di sini. Ya, kacang-kacangan, ubi kayu, ini adalah tanaman-tanaman semusim yang dibebaskan. Berikutnya ada tanaman buah tahunan. Ini seperti tanaman durian tadi. Dia hanya diperlukan 1 PIT. Apa itu 1 PIT? 1 pohon induk tunggal. Jadi hanya 1 pohon saja. Tetapi datanya diambil dari 2 kali panen. Misalkan dia panennya setahun sekali, maka dia lama pengujian observasinya 2 tahun karena 2 kali panen. Kemudian tanaman buah terna, salak misalkan, ini juga 1 PIT. Ya, jadi 1 pohon induk tunggal, hanya 1 pohon saja begitu. Ya, ini juga sama, tapi ini untuk misalkan tanaman varietas lokal begitu. Tanaman hias juga sama. Misalkan dihasilkan 1 varietas aglonema atau tanaman sri rezeki. Nah, itu kan 1 saja sudah cukup sebenarnya, ya. Tanaman perkebunan tahunan, tanaman perkebunan semusim, empon-empon ini adalah jumlah unit untuk uji observasi. Lalu, nah ini adalah cara observasinya. Biasanya untuk tanaman-tanaman buah pohon ya tahunan, biasanya ini uh, bisa dicari ya dari kontes atau lomba buah. Misalkan ada kontes atau lomba buah begitu, ternyata ada buah yang unggul. Biasanya langsung tuh dicari pohon induknya di mana sih begitu. Atau kita melakukan eksplorasi. Kita jalan-jalan sendiri. Nah, dosen Agia nih banyak yang suka seperti ini. Contohnya Pak Deden, kenal semua Pak Deden ya, sering ikut lomba kontes, datangin lomba buah lokal tuh. Kemudian setelah dapat pemenangnya begitu, dicari pohon induknya di mana, atau kita langsung melakukan eksplorasi untuk mendapatkan calon pohon induk. Kemudian calon pohon induk ini diamati, diobservasi, lalu diseleksi ya untuk dijadikan pohon induk tunggal ya. Nah, pohon induk tunggal ini kemudian ini diobservasi untuk dibuat deskripsinya. Setelah ada deskripsi, ada pohon induk tunggal, maka disusun untuk dilepas begitu. Sambil menunggu pelepasan, maka pohon induk tunggal ini diduplikat, diperbanyak sebagai ditanam pada blok fondasi. Dan terakhir ini diperbanyak oleh penangkar BPB ini. Jadi ini proses observasi dalam rangka pelepasan varietas tanaman buah tahunan. Biasanya bisa dari kontes buah atau eksplorasi, dapat calon pohon induknya, ditelusuri itu, kemudian diobservasi ya, dibuat deskripsinya sambil dibuat pohon induk tunggalnya ya. Dan berikut adalah undang-undang terkait pelepasan varietas tanaman. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92, ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 95, ada Kepmen Nomor 902, ada Kepmen Nomor 737. Ya, jadi tolong ini dibaca begitu sekali lagi, apalagi bagi teman-teman yang nantinya tertarik dengan dunia kebijakan begitu, ya. Dan yang terakhir ya, setelah kita belajar tentang pendaftaran varietas, lalu perlindungan varietas, pelepasan varietas, yang terakhir adalah sertifikasi benih. Ya, namun demikian untuk bagian sertifikasi benih ini mungkin hanya sedikit saja yang akan dijelaskan pada mata kuliah ini, karena nanti akan dijelaskan lebih detail
pada mata kuliah mungkin dasar teknologi benih begitu. Nah, apa itu sertifikasi benih? Adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi, dan penyaluran benih dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI. Jadi sekali lagi, sertifikasi benih ini pemberian sertifikat atas kegiatan produksi benih, penyalurannya yang sesuai dengan undang-undang. Tujuannya apa sertifikasi benih? Untuk menjamin bahwa benih yang beredar adalah benih yang bermutu. Ya, jadi kalau hasilnya varietas, pelepasan adalah varietas unggul, untuk benih adalah benih yang bermutu. Jadi diharapkan setelah ada pelepasan varietas dan sertifikasi benih, para petani bisa mendapatkan benih bermutu dari varietas yang unggul secara teratur dan terus menerus. Kemudian tujuan dari sertifikasi benih lainnya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui usaha perbenihan atau pembinaan benih. Maksudnya apa? Dengan penggunaan benih yang bermutu tadi dari varietas unggul, diharapkan produksi pertanian di Indonesia terus meningkat, ya. Lalu ini dia sertifikasi benih ini beda-beda untuk tipe tipe varietas dan tipe tanaman. Untuk tanaman yang open pollinated bersari bebas ya, seperti padi, kedelai begitu, kacang tanah, kacang panjang. Ini ada terdiri dari 4 kategori, yaitu benih pemulia ya, breeder seed, kemudian ada benih dasar, foundation seed, ada benih pokok, stock seed, dan ada benih sebar. Untuk ini adalah benih breeder seed, ini label kuning. Kemudian untuk benih dasar ini label putih. Benih pokok ini labelnya label ungu, dan benih sebar labelnya label biru. Nah, ini adalah untuk yang open pollinated, varietas bersari bebas. Kalau saat praktikum Dasground, contoh varietas bersari bebasnya ada jagung SD3, kemudian tanah varietas kedelai, dan kacang hijau dia open pollinated. Sementara untuk varietas hibrid dia berbeda. Dia adalah kategorinya tetua jantan dan tetua betina langsung benih hibrida. Ya, tidak ada namanya kelas kelas warnanya begitu. Tidak ada labelnya begitu. Kalau OP tadi ada labelnya ya. Ada benih dasar, ini label putih, benih pokok, ini label ungu, benih sebar adalah label biru. Ini berurutan. Pertama dihasilkan oleh pemulia, nah kemudian dipakai untuk menghasilkan benih sebar. Dari benih sebar ditanam untuk menghasilkan benih pokok, dari benih pokok tanam untuk menghasilkan benih sebar ini, ya. Nah, untuk tanaman pohon, ya, breeder seed-nya itu sama dengan satu level dengan PIT atau pohon induk tunggal, begitu. Nah, perbanyakan dari pohon induk tunggal ini yang disebut sebagai blok fondasi atau kategorinya selevel dengan benih dasar, ya. Sementara untuk tanaman terna, ya, yang selevel dengan breeder seed adalah rumpun induk populasi. Sementara yang selevel dengan benih dasar adalah blok fondasi rumpun induk dan seterusnya, ya. Ini adalah penggolongan sertifikasi benih. Jadi berbeda-beda begitu, ya. Dan ini adalah pentingnya kegiatan identifikasi varietas dalam sertifikasi benih. Ya, pada proses sertifikasi benih, salah satu kegiatannya adalah mengidentifikasi varietas yang akan disertifikasi produksi benihnya, ya. Ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi benih yang bermutu begitu. Sehingga sekali lagi di saat praktikum kami mengajarkan teman-teman semua melakukan pengamatan. Nanti dicocokkan dengan deskripsi apakah itu benar apa tidak gitu. Nah, ini pentingnya identifikasi varietas dalam proses produksi benih adalah pertama, identifikasi ini sangat penting dalam proses pendaftaran calon benih begitu. Kemudian dalam proses rogwing itu apa? Rogwing itu adalah membuang tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan deskripsi. Jadi dalam kegiatan produksi benih tidak boleh ada tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan deskripsi benih, deskripsi varietas harus dibuang. Nah, pembuangan itu disebut sebagai rogwing.
Kemudian juga ada untuk pemeriksaan di lapang, ya, menjelang produksi benih untuk dihasilkan benih-benih yang memang true to type. Apa itu true to type? Benih-benih yang memang sesuai dengan hasilnya, nanti sesuai dengan deskripsi varietas yang telah dilepas tadi. Dan untuk pengawasan laboratorium, ini biasanya mengecek melalui marker molekuler begitu, ya. Kalau markanya cocok berarti dia bisa mendapatkan sertifikasi benih begitu. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dalam bab ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.